Singapura. Siapa sih yang gak kenal Singapura? Pasti banyak yang familiar ya dengan simbol Merlion, yaitu badan singa dengan ekor ikan duyung. Negaranya modern dan bersih. Tempat shoppingnya banyak dan beragam. Masyarakatnya pun dikenal tertib dan rukun. Tapi ternyata di balik kecanggihan dan kebersihan Singapura, tersembunyi hal-hal mistis yang menyeramkan. Banyak loh cerita hantu dengan ciri khasnya masing-masing dari ketiga etnis yang ada, yaitu Melayu, Tionghoa, dan India. Penasaran? Yuk kita intip 5 cerita berikut. Cerita pertama adalah tentang orang minyak. Makhluk jadi-jadian yang ditakuti oleh kalangan etnis Melayu. Orang minyak dikabarkan sering muncul di tahun 1950-an. Ia dituduh sebagai pemerkosa wanita yang muncul di malam hari. Ia biasanya telanjang dan sekujur tubuhnya dilumuri oli agar sulit ditangkap karena licin. Konon, kalau ia berhasil memerkosa 40 wanita perawan dalam waktu 7 hari, ia akan mendapat ilmu hitam dan berubah jadi makhluk jadi-jadian. Agar tidak diserang orang minyak, beberapa wanita muda etnis Melayu pada saat itu mengenakan baju basah berkeringat. Selanjutnya, masih dari etnis Melayu, ada makcik kerupuk. Wujudnya seperti seorang wanita tua, penjual kerupuk yang berkeliling di perumahan apartemen di malam hari. Rambutnya hitam, bajunya putih, dan ia membawa 2 tas kresek. Ia mengetuk pintu rumah orang satu persatu untuk menawarkan dagangannya. Tapi kalau ada yang membukakan pintu, ia akan melepaskan hantu Pontianak ke dalam rumah itu. Pontianak ini mirip dengan kuntilanak di Indonesia, yaitu wanita ganas menyeramkan, berambut panjang, dan bergaun putih panjang. Supaya tidak diserang kedua hantu ini, intip dulu ya, siapa yang mengetuk pintu. Jangan langsung dibukakan. Di masyarakat etnis Tionghoa, ada yang namanya hell money atau uang neraka. Ada kepercayaan kalau roh-roh orang yang telah meninggal masih membutuhkan uang untuk bertransaksi di dunia akhirat. Maka, kerabat orang yang meninggal membakar hell money agar uang ini sampai di tangan saudaranya di alam baka. Tapi ternyata, uang neraka ini kadang digunakan juga untuk membayar jasa taksi di dunia manusia. Pembayarnya biasanya wanita berpakaian serba putih atau merah yang melambai taksi di pinggir jalan menjelang tengah malam. Ia lalu minta diantar ke suatu makam dan diam saja sepanjang perjalanan. Setelah tiba di tujuan, ia langsung membayar dan turun menghilang. Alangkah kagetnya ketika esoknya sopir taksi menemukan uang neraka terselip di antara tumpukan uang yang diperolehnya kemarin. Jadi, semalam di Singapura ada taman hiburan tua yang bernama Haw Par Villa. Taman ini dibangun di tahun 1937 oleh kakak beradik pendiri bisnis obat salep, Tiger Balm, Au Bun Haw, dan Au Bun Par. Di dalamnya bisa ditemukan banyak patung yang menggambarkan berbagai legenda dan kepercayaan etnis Tionghoa. Salah satu bagian taman ini menggambarkan peristiwa di neraka 10 tingkat. Pada masing-masing tingkat ada adegan arwah manusia yang dihukum berdasarkan jenis dosanya. Ada yang dipukul, dipotong, dibakar, atau dibekukan karena sudah berbohong, menipu, berkhianat, atau tidak menghormati orang tua. Konon, patung manusia dan algojo neraka ini dihuni oleh para makhluk gaib yang masuk lewat pintu neraka dekat taman ini. Cerita terakhir dari Pulau Tekong, salah satu lokasi wajib militer
bagi pemuda Singapura. Seperti biasanya, hari Kamis itu ada latihan malam hari di hutan untuk satu peleton. Setelah selesai dan pulang ke camp, ternyata ada satu orang yang belum kembali. Mereka pun segera berpencar untuk mencari pemuda yang hilang itu. Setelah berjam-jam mencari, seseorang melihat ada isi ransel tertata rapi di bawah pohon. Ketika mendongak, ia melihat tubuh pemuda hilang itu tersangkut di atas pohon. Sangat mengerikan. Organ dalam dan tangan kakinya sudah terpisah dari tubuhnya dan ditata rapi di atas pohon. Karena sudah malam, semua bagian tubuhnya terpaksa dikumpulkan dan disimpan dalam lemari di bunker untuk diurus esoknya. Setelah tubuhnya diambil oleh orang tuanya, setiap malam masih saja terdengar suara pemuda itu mengetuk pintu lemari, minta dikeluarkan. Karena tidak tahan, mereka pun memanggil orang pintar. Menurut orang pintar, pintu ketiga bunker ternyata digunakan untuk keluar masuknya arwah. Setelah itu, bunker berpintu 3 ini dikosongkan. Sejak saat itulah, tidak ada lagi latihan militer di malam Kamis dan semua bunker dibangun dengan 2 pintu saja. Nah, sekarang Kak Rizka mau kasih pertanyaan dari cerita mistis yang telah disampaikan tadi. Pertanyaan 1, agar tidak diganggu orang minyak, para wanita Melayu. Pertanyaan 2, berikut ini yang tidak termasuk kepercayaan etnis Tionghoa adalah. Pertanyaan 3, pelajaran yang dapat kita ambil dari kisah makcik kerupuk adalah. Oke, kalau kamu menyimak ceritanya dengan baik, pasti bisa dong jawab ketiga pertanyaannya. Tulis jawabanmu di kolom komentar ya. Buat yang mau tahu jawaban dan pembahasan lengkapnya, bisa cek latihan soal bahasa Indonesia, topik teks non-fiksi, tentunya hanya di kejarcita.id. Ayo, download aplikasi Kejar Cita di Play Store sekarang juga. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.